warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raffi Khairullah, salah satu mahasiswa Sistem Informasi dengan nomor pokok mahasiswa 411221074. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai self-image, self-esteem, dan ideal self pada konsep diri kita sendiri. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja mulai pembahasan kita kali ini. Apa itu self-image? Self-image adalah gambar atau persepsi yang kita miliki tentang diri kita sendiri, baik secara fisik maupun secara kepribadian. Ini adalah salah satu cara bagaimana kita melihat diri kita sendiri di cermin pemikiran. Tentunya kita juga bisa mengenal lebih lanjut tentang self-image pada modul pembelajaran yang telah diberikan atau pada slide presentasi kali ini. Untuk mempersingkat waktu, saya akan melanjutkan pada slide selanjutnya. Slide selanjutnya adalah self-esteem. Self-esteem adalah penilaian atau penghargaan diri untuk kita terhadap diri kita sendiri, mengenai seberapa besar kita merasa berharga dan layak mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan. Lebih dalamnya bisa dibaca atau bisa kita telaah pada slide presentasi kali ini. Dan contohnya adalah di bawah, yaitu salah satunya adalah merasa bangga atas pencapaian atau merasa tidak cukup baik karena kegagalan. Tentunya salah satu contoh ini sering kali kita alami pada diri kita sendiri. Tentunya entah siapapun manusia atau entitasnya pasti sering kali mengalami atau merasakan seperti halnya pada contoh ini. Lalu apa itu ideal self? Ideal self adalah gambaran diri yang kita harapkan atau cita-citakan, atau kita bisa sebut sebagai versi terbaik dari diri kita sendiri. Contohnya, seseorang ingin menjadi lebih percaya diri, sabar, atau sukses dalam karir. Tentunya ini adalah impian atau cita-cita dari setiap orang, karena cita-cita untuk menjadi sukses adalah impian dari setiap orang. Lalu di sini saya juga telah membuatkan mengenai relasi atau korelasi antara ketiga konsep dari self-image, self-esteem, dan ideal self. Bisa kita pelajari atau kita perhatikan dalam slide presentasi ini. Lalu penjelasannya ada di bawah ini. Mungkin kita bisa sama-sama membacanya. Lalu selanjutnya adalah apa itu dampak mengenai self-image dan self-esteem yang negatif. Tentunya dua konsep ini jika memiliki dampak yang sangat signifikan jika kita memiliki sisi negatifnya. Yang pertama adalah rasa tidak percaya diri, yang kedua adalah perbandingan sosial, dan yang ketiga adalah stres atau kecemasan. Untuk ketiga contoh ini adalah ketiga contoh yang salah satu paling sering dijumpai atau paling sering kita rasakan di setiap manusia. Tentunya kita juga pernah memiliki rasa tidak percaya diri. Lalu yang paling sering dialami sekarang adalah perbandingan sosial, yang sering membandingkan diri sendiri dengan orang lain di media sosialnya. Ini adalah salah satu contoh yang paling sering dijumpai di media sosial yang sering kita jumpai. Oke, yang selanjutnya adalah bagaimana membangun self-image dan self-esteem yang positif. Di sini ada 4 cara yang saya sertakan pada slide presentasi kali ini. Yang pertama adalah tantangan pikiran negatif yang mengubah narasi internal dengan afirmasi yang lebih memberdayakan. Nantinya di slide presentasi selanjutnya saya akan memberikan contoh tentang kasus tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah fokus pada kekuatan. Lalu nomor ketiga adalah latih self-compassion, dan yang keempat adalah menghindari perbandingan. Penjelasannya telah saya sertakan juga di presentasi kali ini. Nah, ini adalah ada beberapa tips untuk mengembangkan ideal self yang realistis. Mungkin bisa kita perhatikan di slide presentasi kali ini. Karena mengingat waktu yang ada, saya akan melanjutkan kembali ke slide yang selanjutnya. Nah, ini adalah contoh praktis yang tadi saya bicarakan di slide sebelumnya, yaitu salah satu contohnya adalah mengganti kalimat yang asalnya mungkin kita sering mengucapkannya, yaitu saya tidak bisa dengan saya akan mencoba dan belajar. Karena melalui kegagalan atau kesalahan itu akan membuat diri kita belajar untuk menjadi versi yang lebih baik lagi dibandingkan sebelumnya. Dan yang ketiga, ini adalah yang tadi telah kita jelaskan juga, bahwa kita perlu merayakan setiap kemajuan sekecil apapun. Pengakuan terhadap usaha akan memperkuat motivasi kita untuk melangkah lebih jauh atau ke depannya lagi. Nah, ini adalah
ada kesimpulan dan tips singkatnya mengenai topik pembahasan yang telah kita bahas di presentasi kali ini. Yang pertama adalah konsep diri yang positif, dimulai dari mengenal dan menerima diri sendiri apa adanya dengan segala keunikannya. Yang kedua adalah melatih pikiran yang positif, menghargai pencapaian dan jangan takut untuk berkembang. Proses ini tentunya adalah proses yang akan dilalui seumur hidup kita. Yang ketiga atau yang terakhir adalah kita perlu mengingat bahwa kita ini unik dan berharga bagi keluarga kita maupun orang-orang di sekeliling kita. Jadilah versi terbaik bagi kita dalam diri kita sendiri setiap harinya. Mungkin itu penjelasan mengenai konsep diri yang ada yang pada presentasi kali ini. Mungkin cukup sekian. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.